Halo, ketemu lagi. Ini ada yang menarik, hal simple tapi mengganggu. Mazda CX-5 ini baru saja dibeli, belum lama, kira-kira 1 atau 2 bulan. Tapi di jalan terserempet motor sama kena tembok. Sedangkan warna merah candy ini Mazda CX itu paling disukai. Walaupun warna ini kalau mempunyai atau mendapatkan masalah goresan harus dicat ulang, memang dia kosnya agak lebih tinggi dan penanganannya lebih sulit. Nah, paint correction ini solusi paling hemat tapi bisa diandalkan untuk pilihan supaya kita tidak melakukan pengecetan tersebut. Ayo kita lihat. Jadi kalau bisa dilihat, nah ini kan kotoran ya, ini nanti akan dicuci dulu. Tapi yang dikeluhkan itu ini ada goresan-goresan halus ini, semoga tampak ya di layar videonya. Nah ini akan kita minimalkan dengan paint correction sehingga harapan ownernya tidak perlu melakukan pengecetan ulang yang biayanya mahal dan prosesnya sulit. Mungkin kalau bengkel-bengkel yang kurang pengalaman dengan warna red candy ini biasanya terus jadi warnanya beda atau sering disebut warnanya belang. Ini ada 2 titik yang mau kita paint correction, satu di pintu belakang kanan, kemudian yang satu lagi di bumper belakang kiri. Nah ini setelah dibersihkan kita akan lakukan sanding dengan menggunakan amplas 3M dengan grade 2000 sampai lukanya itu berkurang. Memang ini caranya dengan mengikis ketebalan clear coat karena goresannya termasuk goresan medium, jadi tidak akan bisa kalau hanya dipoles saja tanpa melalui proses sanding. Memang kita korbankan sedikit ketebalan clear coat ini, tapi proses ini akan menjadi solusi yang paling hemat dan minim resiko karena kebetulan goresannya ini hanya goresan medium atau sedang saja, tidak ringan dan tidak terlalu dalam. Oke ya, jadi tadi sudah dilihat salah satu kru kita, dia melakukan pengamplasan gitu, seolah-olah kok cat kok diamplas gitu, rusak dong gitu ya. Memang ini proses mengamplas ini pasti akan mengikis permukaan clear coat, tapi itu sedikit sekali. Jadi kalau sampai nanti itu beresiko clear coatnya terlalu banyak yang di-cut, yang dipapas, yang diamplas, sebaiknya menempuh cara untuk dicat saja. Tapi karena kita bisa menganalisa bahwa ini mampu kita sanding dengan amplas 3M hanya dengan grade 2000 atau 2500, makanya kita berani menyarankan kepada konsumen, kepada owner supaya mobilnya tetap prima tetapi dengan biaya yang sangat murah. Oke, nah setelah proses sanding itu warnanya akan menjadi doff begini. Ini ada sisanya masih agak mengkilat begitu ya. Ini ada bintik-bintik mengkilat, ini di ujung-ujungnya ini mengkilat gitu. Nah ini yang mengkilat ini yang tidak di sanding. Artinya apa? Kok masih ada sedikit bayangan mengkilat, masih sedikit kelihatan, itu artinya yang kita kikis dengan sanding paper tadi hanya sedikit sekali gitu. Jadi goresannya itu sudah diratakan dengan permukaan clear coat yang lain. Walaupun goresannya hanya seperti ini tadinya, tapi yang kita sanding harus agak lebih luas supaya nanti grade kedalamannya itu akan natural dan nyambung lagi ke permukaan cat yang tidak disanding gitu. Itu ada trik dan perlu latihan gitu ya.
Nah, tapi untuk yang penyok, nah ini penyok ini yang menghitam, ini penyok dan ada cat yang retak-retak itu ya tidak bisa diatasi dengan paint correction ini. Ini solusi terbaiknya adalah dicat. Tapi karena owner tidak menginginkan pengecatan, karena mungkin waktunya terbatas, bisa kita bantu sementara untuk mengurangi mengurangi supaya tidak terlihat jelek, mobilnya tetap cakep, mengkilat, tapi cepat. Ada solusi begitu. Ya, tadi setelah di sanding sudah warnanya ngedop gitu ya, putih bulak, clear coatnya udah terkikis. Kemudian kalau sudah mau dipoles, mobilnya harus dicuci bersih supaya mungkin ada pasir, ada debu di jalan, itu tidak ikut terpoles. Nah, dicuci bersih, jangan lupa di masking. Nah, masking tipnya ditempel dulu supaya panel-panel yang lain yang tidak ikut diorderkan untuk paint correction tidak ikut terkikis clearnya. Nah, ini sudah mulai dipoles dengan rencananya hanya cukup 2 langkah saja. Setelah yang pertama tadi kan persiapan ya, sanding itu, masking itu semuanya persiapan, kemudian polesnya itu cukup 2 langkah. Nah, langkah pertama ini kita pakai Menzerna dengan grade 400. Di Menzerna ini dalam satu botol ini, dalam satu chemical ini sudah termasuk step 1, step 2 dan sedikit step 3 itu. Jadi ini nih dalam Menzerna 400 ini dia sudah mempunyai formula yang cukup kompak gitu. Dalam satu langkah itu formula dari kompon ini, heavy cut kompon ini bisa menyelesaikan 3 step langsung, walaupun step 3-nya tidak begitu kelihatan. Nanti setelah Menzerna ini akan dilanjut ke step yang kedua, yaitu terakhir dengan menggunakan Menzerna 2-in-1. Nah, ini langkah keduanya pakai Menzerna Power Protect Ultra 2-in-1. Nah, di botol ini ada bahan poles, yaitu isinya high gloss finish dan wax gitu. Jadi dalam satu chemical ini, dalam satu bahan poles ini, kita sudah mendapatkan step 3 dan step 4. Artinya step 4 itu sudah mengandung wax. Jadi ini salah satu trik praktis menggunakan Menzerna. Cukup 2 langkah pemolesan. Yang pertama menggunakan Menzerna 400, kemudian step keduanya menggunakan Menzerna Power Protect Ultra 2-in-1. Nah, ini memang jodohnya kalau dilihat nih. Ini ada di sini Menzerna 400, kemudian setelah itu Menzerna yang 2-in-1 ini. Yang ini step 1, 2, 3, kemudian dilanjutkan dengan step 3 dan 4 yang sudah ada dalam satu botol ini. Nanti akan kita lihatkan gimana hasilnya menggunakan 2 step ini, apakah proses paint correction ini akan... Ya, oke. Ini yang bagian bumper belakang kiri tadi sudah selesai 2 step. Hasilnya seperti ini bisa kita lihat. Ini semua goresannya hilang, tetapi yang penyok ya nggak bisa ya, karena penyok atau retak-retak ya jelas nggak bisa. Tapi seluruh goresan yang memanjang tadi ke sini itu hilang, smooth. Jadi kalau dilihat seperti mobil tidak pernah kena apa-apa, walaupun ada penyokan sedikit yang samar gitu. Ini kalau dilihat dari jauh, mundur gitu. Lihat dari jauh tidak apa-apa, mobilnya bagus, kinclong segala macam lah. Ini sudah memenuhi standar dan hasilnya sangat mengkilat. Nah, yang di bagian pintu, ayo, ini yang di bagian pintu sedang diaplikasikan langkah terakhir. Ini pakai Menzerna yang 2-in-1 tadi.
Untuk pekerjaan paint correction itu kita kerjakan full satu panel. Jadi keseluruhan panel pintu ini kita kerjakan supaya halus, supaya semuanya baik. Walaupun yang kena goresan hanya di sini tadi. Oke, nanti dilihat saja hasilnya bersama-sama. Pasti hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan bumper tadi, karena bumper yang ada penyoknya, ada cat retaknya saja bisa kembali mengkilat dengan baik. Oke ya, jadi bagi teman-teman semua yang mobilnya tergores, ingat ada solusi yang lebih murah, solusi lebih cepat, asalkan goresannya itu termasuk goresan ringan atau goresan sedang. Kalau goresan ringan bisa cukup dipoles standar saja, tapi kalau goresannya goresan sedang itu harus kita proses paint correction dulu. Jadi poles yang ada persiapan sebelumnya, yaitu dengan di sanding menggunakan sanding paper khusus. Hasilnya akan perfect selama itu bukan goresan yang tergolong goresan berat. Kalau goresan berat, goresannya itu dalam, jadi walaupun mau di sanding sampai clear coatnya habis, pasti tetap masih ada goresannya. Kalau goresan seperti itu, jalan satu-satunya hanya dengan di repaint atau dicat ulang. Oke, semoga bermanfaat, bisa memberikan solusi-solusi terbaik untuk kendaraan-kendaraan kesayangan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuh.